Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, video ini adalah bagian kedua dari materi penerapan Law of Attraction. Pada bagian pertama, saya telah mencontohkan bagaimana cara menggunakan Law of Attraction untuk mewujudkan keinginan Anda membeli motor atau kendaraan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan ada 6 kemungkinan yang dapat terjadi setelah Anda menetapkan tujuan untuk membeli motor atau kendaraan. Yang pertama, ketika Anda sudah menetapkan keinginan membeli motor, kemudian memastikan ciri-ciri, karakteristik dari motor yang ingin Anda miliki, kemudian memasukkannya ke dalam hati, ke dalam jiwa, sehingga hati Anda, jiwa Anda, perasaan Anda bisa menerima apa yang Anda inginkan, percaya, yakin, dan merasa nyaman dengan keinginan-keinginan Anda, maka Anda selanjutnya mencari sumber daya yang Anda butuhkan secara fisik untuk mendapatkan motor sesuai dengan keinginan Anda. Nah, setelah Anda melakukan cara seperti itu, ada 6 kemungkinan perwujudan keinginan Anda untuk membeli motor. Yang pertama, Anda betul-betul akan mendapatkan motor sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jika sumber daya yang Anda miliki, uang Anda sudah cukup, Anda bisa langsung membeli motor yang Anda inginkan itu secara cash. Jadi, kesesuaian antara keinginan dan sumber daya Anda juga sangat menentukan cepat atau lambatnya keinginan Anda itu terwujud. Oleh karena itu, ketika Anda sudah punya impian, cita-cita, gagasan-gagasan, Anda harus menyiapkan sumber daya yang cukup yang sesuai dengan cita-cita atau keinginan yang ingin Anda wujudkan. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika cita-cita yang Anda inginkan, keinginan Anda tidak didukung oleh sumber daya yang cukup yang Anda miliki saat ini. Misalnya, Anda ingin membeli motor atau kendaraan, namun kondisi keuangan Anda tidak cukup untuk membeli motor yang Anda inginkan. Maka kemungkinan yang kedua adalah Anda bisa mencicil motor itu sesuai dengan kemampuan keuangan Anda. Anda menghitung berapa uang muka yang bisa Anda siapkan dan berapa jumlah cicilan yang bisa Anda bayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan Anda. Tentu cara ini bisa lebih ringan karena masa pembayarannya bisa lebih lama. Sehingga pembayaran itu tidak terlalu membebani keuangan Anda dan juga tidak membebani pikiran dan perasaan Anda. Ini adalah kemungkinan yang kedua yang bisa Anda tempuh untuk mendapatkan motor atau kendaraan yang Anda inginkan. Kemungkinan yang ketiga, jika Anda tidak punya kemampuan untuk membeli motor itu dengan cash atau mencicil, Anda bisa membeli beberapa perangkat-perangkat yang terkait dengan motor itu yang sudah bisa Anda jangkau saat ini. Misalnya Anda membeli helm, Anda membeli jaket, sehingga keinginan Anda untuk membeli motor itu tetap terjaga. Jadi, kita bisa membeli perangkat-perangkat yang terkait dengan cita-cita, keinginan, dan impian kita, sehingga kita tetap terhubung dengan keinginan, cita-cita, atau impian itu. Pada saat Anda tidak mampu membeli motor atau kendaraan, Anda bisa membeli barang-barang yang lebih kecil yang terkait dengan motor itu, misalnya membeli helm. Dengan membeli helm berarti Anda bisa menjaga keinginan, menjaga impian itu tetap hadir dalam pikiran Anda. Dan barang yang kecil ini bisa menjadi daya tarik untuk menarik perwujudan barang-barang yang lebih besar. Ini juga bisa kita gunakan untuk keinginan-keinginan yang lainnya. Ini adalah kemungkinan yang ketiga. Saudara sekalian, kemungkinan keempat yang terjadi adalah substitusi, yaitu ada pertukaran atau pergantian dari keinginan atau cita-cita Anda. Ini juga sering terjadi. Pada saat kita menetapkan
menetapkan satu keinginan, tujuan atau impian itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkat berpikir kita saat ini. Ketika waktu semakin berjalan, maka apa yang kita butuhkan saat ini, kemungkinan besar di masa mendatang itu akan digantikan oleh keinginan-keinginan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, Anda ingin membeli motor saat ini. Karena kemampuan Anda belum memungkinkan untuk memiliki kendaraan atau motor itu, maka waktu akan berjalan dan pertumbuhan cita-cita, keinginan atau impian itu akan mengikuti kondisi kehidupan Anda. Karena tiba-tiba terjadi perubahan besar dalam hidup Anda, maka kemungkinan Anda tidak lagi membeli motor, tapi Anda bisa membeli yang lebih besar dari itu. Misalnya Anda bisa langsung membeli mobil, Anda juga bisa membeli kendaraan yang memang lebih baik atau sama dengan apa yang Anda inginkan pada kondisi Anda di masa mendatang. Sering terjadi cita-cita, keinginan atau impian kita saat ini itu tidak bisa diwujudkan karena sumber daya yang kita miliki itu tidak mencukupi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, maka cita-cita, keinginan atau impian kita ini akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kita. Situasi dan kondisi spiritual kita, situasi dan kondisi emosi kita, situasi dan kondisi material kita. Sehingga cita-cita, keinginan atau impian kita itu akan menyesuaikan dengan kondisi kita di masa depan. Oleh karena itu penting kita menjaga cita-cita, impian atau keinginan kita walaupun keinginan itu belum bisa diwujudkan saat ini. Kita tetap menjaga impian-impian itu karena sepanjang perjalanan hidup kita, impian-impian itu akan mengalami perwujudan dan substitusi sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Kemungkinan yang kelima adalah gagasan-gagasan kita, impian atau keinginan-keinginan kita akan diteruskan atau dilanjutkan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Misalnya anak-anak kita. Dalam sejarah banyak yang terjadi keinginan-keinginan dari orang tua itu yang tidak bisa diwujudkan pada masa hidupnya, itu bisa dilanjutkan dan diwujudkan oleh anak-anak dan generasi berikutnya. Jadi saudara sekalian, ide-ide, cita-cita, keinginan, impian kita itu sebenarnya juga akan menular atau diturunkan kepada anak-anak kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Karena itu cita-cita, impian atau keinginan-keinginan kita penting sekali untuk kita wariskan kepada keluarga kita atau kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Karena ide ini akan melembaga dan akan mencari pewujudannya melalui situasi dan kondisi, melalui tangan-tangan terampil orang-orang yang membantu mewujudkannya. Impian-impian Anda, cita-cita besar atau keinginan Anda jika belum mampu diwujudkan sekarang, maka kemungkinan besar itu bisa diwujudkan oleh anak-anak kita atau generasi kita berikutnya. Itu kemungkinan yang kelima. Kemudian yang terakhir, kemungkinan yang keenam yang terjadi ketika kita sudah menetapkan impian, sudah membangun satu keinginan yang kuat, cita-cita, ide-ide atau gagasan-gagasan, namun kita belum punya kemampuan yang cukup untuk mewujudkannya saat ini, maka ide-ide, cita-cita, gagasan itu akan menjadi energi potensial. Ide-ide itu tetap hadir sepanjang kita mempertahankannya di dalam cita-cita, di dalam pikiran, di dalam semangat hidup kita, maka ide-ide, gagasan itu tetap terjaga. Namun, ketika pikiran kita sudah melemah, pikiran kita sudah kehilangan energi untuk menjaga cita-cita atau impian itu, maka apa yang kita inginkan juga, gagasan-gagasan itu juga akan melemah. Sehingga lama-lama energi yang ada di dalam cita-cita atau impian itu juga akan melemah atau hilang. Namun selama kita bisa menjaga ide-ide, gagasan-gagasan itu, maka dia akan menjadi energi potensial yang satu waktu akan terwujud jika sudah memungkinkan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita tidak pernah menutup
kemungkinan terwujudnya ide-ide baik kita, gagasan-gagasan kita. Jika bukan Anda yang mewujudkannya, maka itu bisa diwujudkan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh siapapun yang terkait dengan hidup kita, yang bisa menerima vibrasi ide-ide atau gagasan-gagasan kita. Saudara sekalian, kita sudah memahami bahwa ada 6 kemungkinan yang bisa terjadi ketika Anda telah menetapkan cita-cita, keinginan, atau impian untuk membeli motor atau kendaraan itu. Jadi saudara sekalian, tetaplah bercita-cita baik, tetaplah membangun idealisme, tetaplah berkeinginan mewujudkan impian-impian besar, karena banyak cara untuk mewujudkan cita-cita dan impian-impian besar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.